wa katsirun artinya air sedikit dan air banyak. Al-qalil madunal kullatain, yaitu air yang sedikit itu adalah air yang tidak sampai 2 kula, yaitu wal katsir kullatani fa aktsara. Sedangkan kalau air banyak itu adalah air yang minimal 2 kula, minimal 2 kula. Nah, bedanya apa? Al-qalil yatanajjasu biwuqu'in najasah fi. Nah, bedanya nih antara air banyak dan air sedikit. Kalau air sedikit itu akan menjadi najis dengan sebab kalau air itu kejatuhan najis. Jadi kalau ada air yang kurang 2 kula, airnya kurang 2 kula, kalau dia kejatuhan najis, misalnya kotoran cicak, maka airnya menjadi air najis. Airnya tidak, artinya airnya tidak mensucikan. Oke, tidak mensucikan artinya tidak bisa dibuat untuk bersuci. Apa itu bersuci? Wudu, terus mandi wajib. Oke, mandi wajib ya, mandi wajib. Oke. Wa illam yataghayyar, meskipun air itu tidak berubah setelah kejatuhan najis. Misalnya kejatuhan najis, meskipun air itu nggak berubah, tetap hukumnya najis. Wal ma'ul katsir lam yatanajjas illa idza taghayyara ta'muh. Nah, sedangkan kalau air banyak itu dia enggak, kalau airnya kalau dia 2 kula, airnya 2 kula ya atau lebih, dia kejatuhan najis nih, najis misalnya kotoran cicak, dia najis, hukumnya gimana airnya? Airnya banyak nih 2 kula atau lebih, lalu kejatuhan kotoran cicak, maka hukumnya airnya gimana? Masih mensucikan. Kenapa? Karena airnya itu lebih dari 2 kula. Illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, kecuali kalau air yang 2 kula itu kejatuhan najis, lalu airnya berubah warna. Airnya berubah warna atau apalagi bau, airnya kok tiba-tiba airnya bau gitu kan? Gitu. Nah, berarti itu hukumnya sudah najis. Kenapa? Karena airnya itu berubah warna atau berubah bau, berarti najisnya yang jatuh banyak. Itu seperti itu. Oke. Nah, kemarin udah ini kan kita udah saya terangkan apa tuh air banyak dan air sedikit. Oke. Nah, kira-kira kalau air sedikit itu berapa liter kalau air sedikit? Kalau air sedikit itu air air yang yang banyak itu, air yang banyak itu kira-kira volumenya berapa liter? Menurut mazhab Imam Syafi'i, air yang banyak itu atau air 2 kulah itu apabila mencapai kurang lebih sekitar 193 liter. Kalau airnya 193 liter, oke, nah itu termasuk air yang banyak. Seperti itu. Air yang banyak. Oke. Kemarin udah saya ini ya, pembagian air secara karakteristik ada berapa? Ingat kemarin? Kenapa? Pembagian air pertama, air mutlak, ya kan? Air mutlak, apa itu air mutlak? Air yang suci dan mensucikan, artinya dia suci dan boleh dipakai untuk bersuci. Air suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Oke, contohnya apa?
Ada berapa air mutlak? 7, sebutin. Air hujan, air laut, air sungai, sumur, Air sumur, air salju. dan air salju, air hujan, ya, air mutlak. Ini air mutlak ya, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, dan air salju. Terakhir air dari hujan es. Oke. Nah, itu air mutlak. Nah, yang kedua apa? Air musyammas. Apa tuh air musyammas? Air musyammas itu adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari. Jadi air yang kejemur. Air yang kejemur. Nah, pernah kan lihat kan air yang kejemur? Dia ditaruh misalnya di tong. Tahu tong nggak? Tahu tong kan? Air misalnya bekas air hujan. Contoh misalnya, tunggu. Contoh misalnya ada ember besar, ya kan? Ember besar ketika hujan embernya penuh sama air hujan, maka itu hukumnya apa? Air yang di ember itu airnya mensucikan, oke? Mensucikan. Nah, karena ditaruhnya di luar, air itu kena sinar matahari, ya kan? Kejemur sinar matahari. Nah, itu artinya adalah air musyammas. Artinya air yang terjemur, yang terkena sinar. Hukumnya apa? Apakah boleh dipakai untuk bersuci? Apakah boleh? Makruh. Oke, jadi air musyammas itu adalah air yang terkena sinar matahari. Hukumnya makruh untuk bersuci ya. Oke. Air ini hukumnya suci dan mensucikan. Air musyammas, tapi makruh. Tapi makruh untuk dipakai bersuci. Nah, apakah selamanya air itu akan makruh? Kira-kira gimana? Nah, air itu akan berubah menjadi air mutlak. Air itu akan berubah menjadi air mutlak apabila sudah enggak kena sinar matahari, keadaannya udah dingin lagi. Iya, pokoknya kalau dia airnya udah kena sinar matahari, itu hukumnya makruh untuk dipakai untuk bersuci. Nah, misalnya tongnya besar gitu ya, atau misalnya tongnya besar gitu, tongnya besar. Kita nggak bisa nih mindahin ya kan, karena berat kan. Udah gitu airnya banyak, lebih dari 200 liter. Berarti 200 liter itu berarti udah air mutlak kan, udah 2 kulah kan. Tapi sayangnya air itu kejemur sinar matahari. Kalau kita mau pindahin susah kan. Nah, apakah bisa dipakai lagi? Bisa. Kapan? Nanti kalau udah nggak kena sinar. Nah, jadi keadaannya air itu keadaannya udah dingin lagi, nggak panas karena sinar matahari seperti itu. Oke. Kira-kira air seperti ini bisa nggak dipakai untuk nyuci baju? Boleh dipakai. Air ini boleh dipakai untuk mencuci baju. Kapan? Ya meskipun dalam keadaan dijemur bisa untuk mencuci baju. Tapi kalau untuk berwudu, hukumnya makruh. Yang ketiga, air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah terpakai. Air yang sudah terpakai. Hukumnya apa? Air ini enggak makruh. Air ini hukumnya udah tidak mutlak. Bukan makruh lagi, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena sudah karena mustakmal. Tahu artinya mustakmal? Jadi misalnya air yang bekas kita cuci muka ditadahin tuh di bawah misalnya ya kan. Kita wudu nih, air wudu. Habis wudu itu kan kadang-kadang sisa-sisanya jatuh kan ke ember kan. Nah, itu artinya udah terpakai. Nggak boleh dipakai. Itu hukumnya nggak boleh dipakai untuk bersuci. Oke.
Oke. Yang keempat, air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis. Oke. Air yang terkena barang najis. Contoh apa? Yang tadi saya bilang itu, dia kejatuhan kotoran. Maka air ini tidak boleh digunakan untuk, karena zatnya sendiri sudah tadi ada dua keadaan. Pertama, ada dua air mutanajis ya. Air mutanajis ini ada dua keadaan. Pertama, airnya sedikit dan airnya banyak. Oke, yang tadi saya bilang ya. Ada air nih kena najis. Gitu. Kalau airnya sedikit, maka otomatis air tersebut menjadi najis. Meskipun najis artinya tidak bisa dipakai untuk bersuci, meskipun warnanya tidak berubah. Oke, meskipun warnanya nggak berubah nih, kejatuhan kotoran, warnanya nggak berubah, masih putih, masih bening, tetap hukumnya najis. Nah, karena apa? Karena airnya sedikit atau kurang dari 2 kula. Keadaan yang kedua, bila airnya banyak, satu kolam misalnya, satu kolam gede misalnya kan. Pernah lihat kolam renang yang kecil? Nah, kolam renang yang kecil itu berarti air kira-kira berapa liter tuh? Lebih dari 200 liter kan? Oke. Nah, kalau kejatuhan najis, nah itu masih tetap hukumnya mensucikan, masih termasuk air mutlak. Kenapa? Karena airnya banyak. Dan kotoran yang jatuh ke dalam kolam itu nggak sebanding dengan banyaknya air. Ya. Oke, paham? Kecuali jika air yang banyak tersebut berubah warna atau berubah bau. Oke, airnya banyak nih, airnya banyak 2 kulah lebih, 3 kulah misalnya, 300 liter, kejatuhan kotoran. Lalu apa yang terjadi? Pertama, air itu berubah warna, warnanya sih nggak berubah, tapi menjadi bau. Nah, maka hukumnya menjadi air mutanajis, menjadi air najis seperti itu. Oke?